yang dibutuhkan oleh kedua belah tim dari para super fans mereka yang sudah hadir di Liga Game. Dan kalau mengintip ini cukup kontradiktif ya matchup dari junglernya. Ya Fight Assassin juga sih. Dari MyKids penasaran sama mobility yang bisa mereka maksimalkan. MyKids bisa maksimalkan juga. Dengan adanya 5 hero yang bakal dimainkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan kalau kita lihat di sini early-nya clear-nya cepet banget dan udah langsung ngetem loh dari Razor-nya Lim. Makanya emblem, gue pikir bakal pakai emblem fighter dari Chef, ternyata marksman. Oke, ini damage dari Hanabinya berarti sakit sekali. Belum lagi dengan dia pakai Witness Finder ya, ada efek slow nanti yang sangat menyebalkan. Karena dari bounce attack-nya itu harusnya masih ke-trigger dari Witness Finder-nya. Bikin efek slow-nya jadi makin bahaya untuk banyak target. Ya, bagian hunternya benar-benar mau dapetin diskon ya, cepat dapat item berarti. Dan kalau kita ngelihat debut pick ya dari dua hero, karena kita belum lihat Naked di progressive round juga, jadi ini pertama kali. Sementara ini ada dua hero kemenangan, Valentina juga Gatot Kaca yang masih belum lulus. Jadi we'll see apakah akan Maseo sampai wangi ya dengan adanya game point. Sementara kalau kita lihat dari EVOS Icon, hanya Suyo ya ternyata yang baru pertama kali dipakai Sense. Ya, tapi untuk Aleva sendiri, Hylos win rate yang bagus, ya belum pernah kalah dari Hylosnya. Tapi bukan masalah dari ini sih, bukan dari win rate lagi. Karena sinerginya juga harus cocok kan ketika hero tersebut diambil. Jadi potensi untuk winnya sekarang masih terbuka bebas. MyKids nggak bakal bisa bebas untuk nge-steal cable kemanapun. Stoppernya lumayan banyak nih. Ada Moskov ke sana. Hylos pun walaupun mini ya dari stunnya, tapi benar-benar bagus juga untuk ke-stopin. Nah, bicara soal Fanny biasanya tipikal yang bakal mengabaikan karya objektif netral. Seperti ada di mention oleh Lim ya, pasti kan ada pertukaran di awal. Nggak selalu melulu merebutin karya Turtle dan bahkan kali ini Turtle bak. Oke, Madkicks masih memiliki satu retribution. Cukup tenang terlihat nampak ya. Waktu di area early game sama-sama melakukan pertukaran. Turtle mungkin diserahkan tapi tidak ada purple buff untuk seorang Sense di early game. Yap. Cukup sayang ya, sebenarnya udah gerakan dasar dari Fanny yang bakal ngambil purple, tapi nggak aware dari teman-teman Evo juga bisa jadi catatan nih. Sementara dari item sama ya, bakal pakai Trinity Swift dari kedua marksman, tapi bedanya untuk Exo jadiin dulu sepatunya. Mungkin ada ancaman dari Fanny juga nih yang bikin dia jaga-jaga. Sementara untuk Hanabi dari Chef dia langsung ke Swift Crossbow juga. Ya kayaknya kalau Hanabi nggak ada masalah sih, dia ada Aegis juga, susah buat ditabrak, jadi nggak harus buru-buru bikin sepatu. Yap, iya ya, masih so-so di awal, tapi kalau kita lihat Eternal Guard langsung aja dikeluarkan, di mana kali ini Sense masih bisa mundur, sementara ada split-split dari Alevo yang menunggangi karena satu orang sekaligus. Tapi sekarang King Brian coba untuk melarikan diri saja karena tiba-tiba tim fight pecah, namun tidak ada korban. 3 menit game berjalan masih belum ada korban first blood. Dan bahkan dari adanya gerakan tadi ya di area team fight belum ada satu pemain, tapi ada player comment. Penasaran lawan EVOS, buat EVOS Aleva jaga mid lane lo baik-baik soalnya gampang mati lagi. Oke, ada satu buah kombinasi di area top lane dan first blood untuk EVOS Icon. Finally, fresh from the oven ya, akhirnya pecah telur juga nih. Dan ini lumayan mahal karena masalahnya Hanabi yang hilang lane. Udah pakai Aegis juga tadi memang nggak ketahan sih. Mau apapun yang terjadi, Hanabi base HP-nya tuh emang kecil. Jadi makanya kalau Aegisnya udah nggak ada, seakan tipis banget. Tapi ya oke lah untuk first blood-nya di menit-menit, hampir di menit keempat lumayan pasif berarti gameplay mereka juga. Dan kalau pasif kayak gini, Hero Trinity akan berjaya nanti. Berarti kita melihat bot lane ya, area bot lane. Dan Moskov nih kali ini yang diuntungkan untuk di awal. Dan objektif Turtle kayaknya nggak bakal direbutin walaupun ada Razor dan juga Xylus yang lagi standby di sana. Ya, Turtle-nya diambil cuma-cuma ya dari teman-teman EVOS Icon dan nggak ada pertukaran nih. Kalau udah kayak gini berarti masih worth it nggak untuk MyKids Lim? Harusnya tabrak jungle atau apapun. Langsung aja datang kali ini Sense dalam berbahaya, satu hit terakhir dan tumbang. Itu dia gerakan luar biasa dari The Smiling Jungler MyKids mendapatkan kill pertamanya. Langsung ya dibalas tapi kayaknya di bawah belum selesai ini. Oke, masih belum selesai karena Randy berhadapan dengan dua orang sekaligus. Masih cukup kuat tubuhnya. Infernal Pursuit mencoba untuk bisa melompat. Tapi kali ini MyKids dalam arah bahaya. Randy bertahan, tidak takut, tidak gentar, bahkan memukul mundur King Brian dan juga seorang MyKids. Lihat, adu gebuk keduanya. Kayaknya lusa selesai ya. 1v2 situation agak berat ya. Di sini bawa conclusive blast juga dari Randy. Ya nggak buat dia cukup tanky. Jadi 1v2 belum mau gentar kayaknya dari MyKids.
Oke, masih lagi kah? Randy-nya juga tidak takut karena Make It sudah hadir di sana. Tapi ya sekali lagi targeting ke arah Randy kayaknya tidak terlalu optimal ya Lim. Ya, selain ini memang Povius ya. Spread-spread dari Glue juga ini ngebantu spell farm dari Poviusnya sendiri. Tapi utama Oh my god, mendapatkan satu di sana, tapi nyawanya pun hilang. Razor tertinggal sendirian, unbreakable. Menyelamatkan nyawanya 1 untuk 1. Pertukaran nih yang harus dialami oleh Geekfam Junior mengarah ke area Maikets. Dan pertukarannya ke area mid lane justru nih. Kalau kita ngeliat ada waktu yang terbuang berarti untuk Maikets di sini, Lim. Iya, makanya tadi gue bilang kan stoppernya lumayan banyak untuk Fanny-nya. Nggak bakal bebas. Contohnya tadi kayak Moskov datang, Spear of Misery itu udah nancep udah pasti tumbang. Tapi untuk prioritas itemnya juga ke War X dan player comment buat King Brian. Jangan main template terus, eksekusi yang benar dan kasih team fight yang enak. Oh, dari Reva ya, King Brian catat. Di grup chatting ya, saling balas komen ya kalau kita lihat dari Alevan dan juga Seth di sini untuk pesannya masing-masing. Dan so far di menit ke-6 Elim point-nya masih di 2 untuk 2. Dan kalau kita ngelihat dari skirmish-skirmish yang terjadi lumayan bisa diatasi dengan baik oleh kedua belah tim. Kita bicara nantinya ketika Godward terlibat karena ini kan tackle. Oke, Randy mengeluarkan flickernya, dapat zoning out dan berhasil. Namun sekarang Randy dalam berbahaya. Ada Eternal Guard yang turun dari langit membuat Randy terancam, tapi Make It yang terjebak dalam ruang nostalgia, gak bisa kemana-mana. Karena kali ini Sands datang dari belakang, mengincar King Brian. Gerakan taman daripada seorang Sands, 1 lawan 3, what are you doing Sands? Avatar of Guardian menjadi eksekusi bagi seorang Sands. Wow, itu dia 2 pemain tumbang ditukar dengannya 1. Inisiasi dari Maikets untuk masuk ke tengah-tengah dengan banyaknya stopper ini yang kita bicarakan berarti kalkulasi yang agak perlu diperhatikan oleh Maikets. Ya, ini kayak Maikets sudah mesti main landing jauh dulu. Di awal ya 2 kali tumbang bukan hal yang baik. Plus dari lawannya ini gak gampang buat di team fight gitu loh. Hylos, Povius, 2 front line yang pastinya kuat banget. Nah, untuk landing jauh ketemu Povius sebenarnya masih bisa kabur. Jangan sampai ketemu Exor aja. Kalau ketemu Exor kayaknya di kondisi seperti ini masih belum bisa ditumbangin deh. 1 lawan 1 mungkin dengan retreat masih bisa, tapi miss posisi sedikit makin tumbang. Oke, Aleva memulai inisiasi. Dari Patoy hanya mengancam saja. Kembali connect, tapi Ziles masih bisa mundur, gak mau memaksa Cipi. Teori ancaman ya, teori ancaman aja buat mancing resource mungkin di sana. Cuman memang di sini Exor lagi enak banget sih, udah ada gap juga dari segi leveling, farmingnya. Nih gimana caranya Geekfam Junior bikin match up-nya Exor yaitu Seth bisa nyaman, bisa aman karena satu-satunya adalah ini gak sih way out-nya. Dan berarti late game power juga gak sih Lim? Mid game tuh late game banget nih gameplay yang harus dimainin sama Geekfam. Iya, sebenarnya keduanya sih bukan cuma dari Geekfam. Karena kita tahu Suyo kan, dia dengan Sky atau tidaknya itu tetap akan kuat untuk midnya. 2 item, 3 item, Queen Swing apalagi itu jadi core item terkuat loh dari Suyo sendiri. Reset cooldown soalnya. Tapi Razor kali ini tertangkap basah. Baru bisa ditumbangkan tapi masih terlalu tanky. Kedua belah tim ini udah saling ngancem nih ya di area tengah ya. Kelihatan banget pengen menguasai area pit lordnya. Gak ada yang mau ngalah. Makanya kelihatan udah ada beberapa poking damage yang tadi diberikan Cip. Ya ini lumayan dilematis nih berarti kalau mengintip dari persiapan Geekfam Junior setelah adanya objektif Lord karena Sense. Sense, 1 hit terakhir cukup sakit. Damage yang diberikan tapi Make It hampir terjadi solo kill di bagian bawah. Tapi tidak ada yang tumbang barusan. Wow, itu Dewi Fortuna mengarah ke arah Geekfam Junior ya. Siapa sangka ada Sense yang muncul dan follow up-nya sukses. Wow, Razor dari belakang. Dan ada 1 buat Tiruan Aimonio yang mengambil karena Infra Pursuit. Dan bakal lihat bagaimana Randy bertahan sendirian di bagian depan. Dan Lordnya didapatkan Make It. Randy mau kemana? Bakal coba dikejar, dimana kali ini Chef juga nampaknya akan menjadi damage per second yang begitu tinggi. Bahkan Rian tidak bisa lari lebih jauh, flicker. Siles yang masuk, tapi Exor mencoba untuk mengembalikan keadaan dan memaksa Geekfam Junior mundur pelan-pelan. Oke, keuntungan berhasil diamankan oleh anak-anak dari Geekfam Junior. Berkat dari inisiasi awal yang bisa dimaksimalkan oleh Razor, King Baron, dan kawan-kawan. Sehingga akhirnya Lord diambil, Randy hilang. Dan ini kemudian jadi penting karena akhirnya jadi snowball effect juga Lim buat Geekfam Junior. Iya. Tumbangnya Sensi memang itu momen yang paling krusial tadi. Karena belum ada Queen Swing. Gak bisa sembarangan untuk ngebuka skillnya. Apalagi belum ada info tadi di rumput dari siapa. Jadi pelajarannya mahal pastinya untuk EVOS. Tapi untuk goldnya ini nggak terlalu jauh, 1.700 diungguli sama Geekfam. Kalau dia dapetin best start berarti keunggulannya udah jelas.
akan naik sampai ke 2.500. Sekarang tugasnya mereka akan ambil outernya dulu nih, outer, inner, turret-turret luar lah harus dihabisin. Wih, mahal sih. Di Lord pertama aja bisa masuk ke 2 inner, 3 inner sekaligus untuk menit yang ke-10. Jadi keuntungan yang masif sekali dari anak-anak Geekfam Junior. Dan landing jauhnya kali ini. Oke, Make It dalam arah bahaya, terlalu berani, terlalu banyak massa di sana yang membuat Make It harus mundur. Ya, alon-alon dulu ya, pelan-pelan dulu. Tapi kalau kita lihat dari itemnya udah Trinity sih dari Exornya Lim. Kalau udah kayak gini dia masih possible gak untuk mainin landing jauh? Masih pasti dong, pasti pegang landing jauh juga. Dan lagi-lagi gue bisa bilang untuk Fanny tetap akan menang di retributionnya. Karena dia kan nge-steal damage, jadi damage Moskovnya akan berkurang, damage Fanny-nya akan bertambah. Dan build item dari Make It full damage. Ini yang harus digarisbawahi, 1 kali combo, 2 steel cable, cutthroat, tornado. Itu bisa jadi instant kill ke Moskov. Oke, sepertinya akan ada team fight di area purple buff yang mencoba diinisiasikan, tapi Geek hanya ngancam aja, nampakin wajahnya aja sih. Ya, gertak sambal ya. Iya. Di purple buff. Karena masalahnya di sini mereka udah berhasil hancurin poros rotasinya. Sementara kalau kita bicara Geekfam Junior, mid lane outer turret mereka masih berdiri kokoh, tidak tersentuh sedikit pun. Yang menandakan kayak high ground mereka emang sekuat itu juga dengan tipikal two man move di awal ya. Beserta dengan ya Make It yang dari tadi lumayan agresif ya. Dia maksimalin mobilitasnya dengan baik, yang Make It being Make It. Dan kalau udah kayak gini nih, ini agak susah juga kalau kita ngeliat mereka cukup grouping loh dari EVOS Icon Lim. Dan kayak lumayan nggak bisa seproduktif itu juga buat maintain apapun. Ya, karena memang kalau misah juga lumayan bahaya ya. Satu kali ditangkap aja. Banyak juga kontrolnya nih. Ada dari Unbreakable, ada Higanbana. Banyak banget. Belum kita hitung King Brian yang hampir terbilang unlimited lah untuk efek sisinya. Plus Make It juga ya tadi. Ini kayak sama di hari sebelumnya. Make It nggak sampai yang kayak bersinar banget, bantai sendirian gitu. Tapi memang Make It ngelakuin tugasnya dengan sangat oke. Teamwork ya. Ya di pengalaman lagi-lagi yang ngebuat akhirnya teamworknya secepat itu bisa dimaksimalkan, ditularaskan oleh Make It dan juga anak-anak Geekfam Junior lainnya. Sementara itu di Lord kedua ya berarti kita lihat potensi kontestasinya masih tinggi banget. Karena memang ya ini udah gapnya dikit doang juga dari segi leveling. Berarti harus benar-benar maksimal dari segi kalkulasi. Posisi Eleven dan juga Randy udah mulai ketahuan di sini. Ya, udah mulai di spot ya posisi dari beberapa player di sana. Tapi dari kedua belah sisi juga kelihatan masih tarik ulur aja. Masih membiarkan di kiri kanan landing manajemen mereka coba untuk diurus lebih dulu. Karena mereka punya 2 hero landing jauh ya. Ada Exor dan juga Make It yang kali ini secara peran di area kontes nanti akan sama-sama mahal. Dimana Exor dibutuhkan untuk damage per second sementara Make It untuk power retribusinya Lim. Iya. Untuk temponya sekarang EVOS yang harus unggulin sih. Jangan sampai nanti nggak ada vision di bagian bawah dan Exornya kena trap. Karena Exor tumbang, harusnya bakal selesai nih dari EVOS Icon sendiri. Atau mereka punya opsi juga makan Fanny-nya. Plus 1 aja nanti di bagian bawah, siapapun itu yang punya efek stun. Fanny bisa tumbang, karena tadi Fanny-nya full damage. Nggak ada defense sama sekali, bahkan si Halbert di item keempatnya. Jadi ya sakit, cuma tipis. Tampan dan pemberani ya ini ya. Berarti lumayan dilematis. Mereka harus sama-sama fokus hero satu sama lain untuk bisa maksimalin Lord kedua. Lord yang memang akan ngasih impact ya. Especially buat EVOS Icon sih yang baru hancurin 1 turret. Cuman kita lihat damage-nya udah besar banget. Oke, di mana Lordnya kali ini mencoba di all in. Sementara kali ini Aleva membuka jalur pertarungan. Tapi ternyata seorang Chef yang mendapatkan 1 buah Lordnya. Sementara King Brian menahan damage sendirian. Ada 1 avatar of war yang mengisirkan pada seorang Drian Wei yang masih bisa bertahan. Sementara lihat bagaimana Exor dan juga seorang Suyo terjebak dan Make It. 1 hit terakhir selamat. Randy sendirian. Tak ada yang menemani dan Drian Wei akan menjadi last man standingnya. Wow, ada teamwork dari Geekfam Junior. Dengan adanya inisiasi tidak berfokus ke area hero, memancing di area Lord mampu untuk membuat 4 pemain hilang untuk nanting masalahnya di sini, Lim. Oke, tapi harus tahan dulu sedikit karena Lordnya baru jalan. Udah langsung dipotong juga. Harusnya Trillian Pulse gak bisa berjalan dengan baik. Mereka bisa kontrol langsung ke arah mid. Midnya akan masuk duluan. Bawah atasnya masih lumayan jauh. Tapi respawn time Aleva udah kembali ke lane of down. Nge-speed juga ya nih ya Lordnya ya. Udah langsung di mid. Dan kayaknya bakal langsung disambut hangat nih sama teman-teman dari EVOS Icon. Dan sih nggak bisa sih. Dia sudah bakal hancur. Maksain sih fight. Oke, karena Lordnya kali ini sudah mulai masuk. Pelan-pelan akan coba untuk dibelokin. Karena ada wave juga di bagian bawah. Geekfam tidak memaksa, harus menjadi 1 buah taktik mereka. Tidak boleh terburu-buru karena ingat, ini udah menit-menitnya Exor untuk bersinar, Lim. Ya, dan untuk clear wave ini kuat sekali dari EVOS. Mereka punya Vexana dan juga punya Moskov. Ini 2 high ground defense yang sangat-sangat powerful.
Kita bahas sedikit dari item Rose Gold ya. Ini menjadi item kunci juga untuk Hanabi. Malefic Gun untuk item terakhir range dan sudah jadi juga Malefic Gun ya. Mungkin kalau berani sepatunya bisa diganti, mungkin Blood Wings jadi ada shield langsung auto di awal. Atau kalau enggak ya bisa ganti ke Wind Talker juga. Banyak opsinya. Tapi hal yang sama juga kita lihat di Exor. Udah jadi full item, ada Wind of Nature di sana. Jadi untuk kontes 1 lawan 1 either dengan Fanny ataupun dengan Hanabi harusnya masih tetap unggul. Kedua mid lane juga itemnya sama. Hampir sama persis ketika dari Valentina butuh cooldown, makanya ada Lightning Trench di sana. Kalau dari Vexana mungkin nggak terlalu cooldown dependent, jadi dia fokus ke damage-nya aja. Penet, damage, dan survive dari Blood Wings. Ya udah masuk menit 15 ya, item-item krusialnya udah berhasil diamankan. Cuman revenue dari Geekfam Junior udah makin meningkat, yang tadinya 2.500 ini udah up to 5.000 ya, berarti udah naik 2.500 lagi. Dan kalau kita lihat damage stack-nya Aleva nih sampai di 100.000 udah tahan. Aleva kali ini menerima damage yang terlalu tinggi di mana secara pertama bakal dipaksakan karena Randy dikejar oleh King Brian. Ada Windsor yang menyelamatkan dirinya di mana Flicker akan coba di pop up dan berakhir pertarungan dengan tidak adanya korban. Memperebutkan purple buff ya, cuman sayangnya ini nggak begitu mudah ya buat Sams. Purple, semua monster jungle ini bakal diinvasi sih, karena expanse-nya Geekfam Junior udah seluas itu juga. Dan kalau udah kayak gini juga sulit banget ya buat Exor maksimalin ke laning jauhnya, dibatasin banget loh. Iya, dan nggak boleh sembarangan juga kan, bisa jadi di trap. Tapi entah kenapa gue ngerasa EVOS bisa ngelakuin hal yang sama, dia bisa trap juga untuk laning jauhnya. Ada loh yang bisa kayak Drian Wei mungkin, karena mereka nggak beradu damage di depan juga. Oh di komit kan? Justru komit kontestasi, mereka mau coba untuk bertaruh di area Lord. Oke, lihat bagaimana kali ini Exor berhasil menancapkan Spear of Miserinya karena seorang Razor. Di mana Lord tadi didapatkan oleh seorang Maikits di sana. Bahkan Randy sendirian menahan semua luka yang dia terima. Tidak ada yang menemani dan Randy menjadi korban yang ketiga, membuka jalan bagi Geekfam Junior untuk mendapatkan lebih banyak. Oh my god, again and again. 3 player dari EVOS akan tumbang untuk nothing. Keputusan untuk memaksa kontestasi di area Lord yang selanjutnya ini justru menjadi malapetaka untuk EVOS Icon, Lim. Retribution yang bagus banget dan kayaknya bakal jadi akhir. Base yang bakal langsung difokuskan, mana kali ini sendirian bertahan tanpa ada yang menemani dan base yang terbuka lebar.